Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alu azma illa ma ja'altahu sahla. Kemarin sampai hadis berkenaan dengan sholat, kita membaca harus dengan bacaan yang rendah suaranya. Kalau doa juga doa jangan dikeraskan suaranya ketika di situ ada orang yang sedang sholat, karena itu bisa merusak orang yang sedang sholat, merusak sholatnya orang yang sedang sholat. Ya Ali, man zakarallah qablal fajri, utawi sapane wong iku zakaro dzikiran, eling sinten man Allah iku si Allah qablal fajri dalam sadurunge fajar, wa qabla tulu'i syamsi lan ing dalam sadurunge mletheke srengenge, wa qabla ghurubi lan ing dalam sadurunge surupe srengenge, istaham mongko isin wirang sinten Allah Gusti Allah, wirang an yu'adzibahu ing yen to nyiksa sapa Allah ing man binari kelawan neraka. Ini keutamaan zikir. Barang siapa yang zikir kepada Allah sebelum fajar dan sebelum terbitnya matahari, juga sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum fajar, setelah fajar, sampai sebelum terbitnya matahari, juga setelah asar, sebelum maghrib. Doa-doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang berdoa di waktu-waktu itu zikiran kepada Allah, maka Allah malu untuk menyiksanya di neraka. Jadi waktu zikir itu yang paling bagus untuk zikir yaumiyah, azkar yaumiyah, zikir harian, itu yang bagus zikiran sebelum subuh, sebelum fajar, setelah subuh sampai sebelum terbit matahari, dan yang ketiga adalah zikiran sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Nah, zikiran-zikiran di waktu ini yang kemudian dirumuskan oleh para ulama, seperti dalam kitab Kanzun Najah was Surur oleh Kiai Syekh Abdul Hamid Kudus. Dalam kitabnya juga merumuskan kitab ini zikiran-zikiran pada waktu-waktu itu. Kemudian zikiran-zikiran juga yang disimpulkan oleh Imam Haddad, Muhammadullah bin Alwi al-Haddad, juga wiridan yang dirumuskan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Wirdul Attas. Itu banyak sekali wiridan-wiridan yang dirumuskan oleh para ulama dahulu untuk sebelum subuh, setelah subuh, sampai menjelang terbitnya matahari, juga zikiran sebelum maghrib, atau yang disebut dengan azkar al-azkar al-yaumiyah, jadi zikiran harian. Karena di waktu-waktu itu, ketika orang berzikiran di waktu 3 tadi, maka Allah malu untuk menyiksanya di neraka. Makanya para ulama merumuskan doa-doa itu tadi sebagai zikir harian. Apa saja banyak itu zikir-zikiran yang dirumuskan oleh para ulama. Yang penting zikiran saat atau di waktu-waktu itu berpengaruh pada kita, insya Allah diamankan oleh Allah dari siksa neraka. Jadi barang siapa yang zikir di 3 waktu itu, maka akan diamankan oleh Allah dari siksa api neraka.
Ya Ali, idza shallaita ing dalem ari kalane salat sliramu. Faq'ud mangko lungguh sira makanaka ing panggonan ira. Hatta tatlu'a sehingga meletek apa asyamsu srengenge. Ya Ali, kalau kau sholat fajar, sholat subuh, maka setelah sholat jangan buyar dulu, jangan pindah, jangan pergi dulu, duduk sampai matahari terbit. Disuruh begitu oleh Rasulullah. Kenapa? Fa innallaha krana temen setune Allah iku yaktubu bakal nulis sinten Allah liman kaduwene wong yajlisu kang lungguh sapa man makanau ing panggonane man nulis hajatan ing pahalane haji wa umrotan pahalane umroh au itqoroqobatin utawa pahalane merdekaaken budak au sodaqota alfin utawa nyatet sedekah 1000 alfi dinarin sodaqota alfi dinarin ing sodaqo 1000 dinar fisabilillahi krono dalane Allah. Kalau ya Ali, ya ini umum karena hadis ini juga banyak riwayat-riwayat masalah zikiran terutama di hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di Al-Adhkar Nawawi ini juga disebutkan zikir-zikiran yang seperti ini. Jadi orang kalau kita ini salat subuh, salat fajar. Kemudian setelah salat fajar kita masih duduk, tidak beranjak atau tidak pergi dari duduknya setelah salat subuh sambil membaca zikir sampai terbitnya matahari, terus-terusan sampai terbitnya matahari. Maka Allah akan mengganjar kita, memberi balasan pahala kepada kita, mencatatnya kita mendapatkan haji, mendapatkan pahalanya haji. Atau pendapatnya pahalanya umroh, atau pahalanya sedekah 1000 dinar. Atau pahalanya memerdekakan budak. Semuanya yang diperuntukkan oleh sabilillah. Ini hadis ini masyhur, ma'ruf seperti dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah juga disebutkan seperti ini. Makanya kalau kita saksikan dahulu kiai-kiai dahulu kalau habis subuh itu enggak beranjak. Ada kalanya langsung ngaji di tempat situ sampai terbitnya matahari sampai waktu duha. Kenapa? Karena mengharapkan ini. Karena ada hadis menjelaskan kalau ada orang sholat subuh dan tidak beranjak dari sholatnya, dari tempat-tempat duduknya itu sampai terbitnya matahari, maka Allah akan mencatat baginya pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah 1000 dinar, atau memerdekakan budak. Nah ini utama sekali. Apalagi kalau terus-terusan seperti itu, maka pahala yang berlimpah yang dicatat oleh Allah untuknya itu sangat banyak sekali. Nah ini yang kita saksikan dahulu kiai-kiai kita itu, masyayikh-masyayikh kita, dan sampai sekarang juga banyak. Yang kita alami itu di Hadramaut sana, khususnya di Tarim, itu masih banyak yang begitu. Sampai zikirannya sampai setelah ini. Malah zikiran sebelum subuh. Sebelum subuh itu ada zikiran khusus. Sebelum subuh sampai astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sebelumnya itu ada zikiran banyak yang dirumuskan oleh para ulama sampai kemudian masuk sholat subuh, azan. Setelah azan nanti sholat, terus zikiran ba'da sholat. Setelah ba'da sholat ada zikiran lagi wiridul latif dan ada zikiran lagi sampai terbitnya matahari. Ini dirumuskan oleh para ulama dahulu dan sampai sekarang masih berjalan di sana. Makanya utama sekali orang yang melaksanakan seperti itu, kata Rasulullah itu akan diberi atau akan dicatat oleh Allah pahala haji atau pahala umroh, pahala memerdekakan budak, pahala sedekah 1000 dinar. Ya Ali, man utai sapane wong iku kala ngucap sapa man. Uli ngucap kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsatan kelawan ping 5 wa isyrina lan 20 apane marrotan ambalane istighfar. Yang ngucap ngene astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin
wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu wiridannya baca sebanyak berapa? 25 kali. Siapa orangnya yang membaca setiap hari 25 kali astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sebanyak 25 kali, kata bahu mongko nulis sapa Allah ing mongko nulis ing man sapa Allah Gusti Allah min auliyaihi, nulis atau nyatet termasuk saking pira-pira waline Allah. Gampang pengen jadi wali, setiap hari baca ini. Baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka insyaallah kita akan dicatat oleh Allah min auliyaihi. Seperti kemarin derajat kewalian itu mutlak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak akan mengangkat seseorang jadi wali walaupun dengan sebentar tanpa sepengetahuan orang itu, karena orang itu ketika menjadi wali ada kalanya wali itu mengerti bahwa dirinya wali, ada kalanya orang tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Maka itu hak wewenang Allah Subhanahu wa taala, boleh saja. Yang jelas kalau ada orang beristighfar tadi astagfirullahal mu'minat ila akhir 25 kali per hari setiap hari, maka dicatat oleh Allah menjadi wali, termasuk wali-wali Allah. Ini yang paling ringan, paling enak ini. Dan ini memang ada hadis yang riwayat seperti ini dalam riwayat-riwayat Fadhailul Adzkar wal Istighfar. Dan sebagian ulama menjelaskan dalam syarah Rotibul Haddad itu ada, kenapa kok seperti ini dicatat oleh ini, karena hakikatnya kalau kita seorang wali itu kan fungsinya adalah khidmah lidin, sebagai wakil Allah, wakil Nabi. Jadi di bumi ini menjadi khalifatullah. Lah khalifatullah itu atau wali yang menjadi khalifatullah itu berfungsi. Jadi kalau orang meminta ampunan untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk semua umat Islam, artinya orang itu menghendaki baik untuk semua orang Islam. Kalau orang menghendaki baik, memintakan ampunan untuk semua orang Islam, itu artinya orang tidak mewakili diri sendiri, tetapi mewakili semua orang Islam. Orang mukmin, semua orang mukmin dari laki-laki atau perempuan, maka dia berfungsi sebagai khalifatullah. Mereka semuanya adalah umatnya, mereka semuanya adalah saudaranya, mereka semuanya adalah ibadullah. Kalau kita mendoakan mereka semuanya, meminta istighfar, ampunan untuk mereka semuanya, maka kita termasuk daripada wali. Karena wali fungsinya diantaranya seperti itu. Wali itu supaya menjadi benteng di dunia ini. Yang menjadi benteng dunia ini ya wali itu. Satu, yang kedua itu muslimin. Lah kalau wali itu menghendaki baik terhadap semua mukmin, semua mukminat, muslimin, muslimat, nah, berarti siapapun yang mendoakan semua orang Islam itu akan dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada wali-walinya. Ini karena orang yang menghendaki baik kepada sesemua muslim itu berarti tidak ada ghil di dalamnya terhadap sesama muslim. Mengamalkan hadis Rasulullah, la tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu, itu dan seterusnya, itu hadis itu diamalkan, berarti kita tidak punya ghil, tidak punya hasad, tidak punya apa terhadap sesama muslim. Dan ini intinya yang dimaksud oleh Allah nanti di akhirat itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, artinya hati yang selamat itu apa? Tidak ada ghil, tidak ada hikad terhadap sesama muslim. Dan ini intinya. Makanya kalau kita mendoakan semua muslim berarti kita tidak ada ghil, tidak ada hasud di dalam hati kita terhadap sesama muslim. Nah ini adalah tingkah atau perilaku daripada wali. Tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan apa-apa dengan
sesama muslim karena mereka semuanya adalah ibadullah. Semuanya adalah ibadullah. Ya Ali, man utawi sapane wong iku kala dawuh sinten man. Ngucap sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Oleh ngucap asyrata marratin kelawan 10 pira-pira ambalan ngucap la ilaha illallah. Kalimat zikiran la ilaha illallah. Qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Lam yabqa. Kalau ada orang atau siapapun yang berzikiran membaca la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Lam yabqa mangko ora tetep sapa malakun malaikat fis samawati ing dalam pira-pira langit illa astaghfar. Kejaba njaluk ngapura sapa malak lahu manfaat kaduwe man. Jadi kalau ada orang berzikir la ilaha illallah qabla kulli qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ini orang membaca ini setiap hari 10 kali, maka malaikat tidak ada satupun malaikat di langit itu kecuali malaikat itu mendoakan dia, memintakan ampun baginya. Ini yang diamalkan oleh ahli tarim. Jadi ahli tarim itu kalau sebelum subuh itu ngamalnya ini Allah Rabbini apa la ilaha illallah, tapi bukan kulli ahad. Qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah rabbuna yabqa rabbuna wa rabbu wa yafna kullu syai'. Pakainya itu lebih mengenal lagi. Kalau ahad itu kan berarti kayak makhluk yang bernyawa, tapi kalau syai' itu apa saja. Dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hanya itu redaksinya aja yang ini. Bahkan setiap habis maghrib juga wiridan itu juga dibaca. Makanya disimpulkan ada aurat yang dibaca oleh mereka, ada kumpulannya untuk zikrul yaum, ada zikiran sebelum fajar, sebelum subuh, zikiran setelah subuh, kemudian zikiran setelah asar, ya setelah asar, kemudian setelah maghrib sampai isya. Itu ada zikiran-zikiran azkarul yaumiyah. Al-azkar al-yaumiyah termasuk ini yang dibaca diantaranya. Karena memang ada hadisnya. Hadisnya. Jadi kalau orang membaca ini tadi, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, maka tidak ada satupun malaikat di langit kecuali malaikat itu mendoakan, meminta istighfar, meminta ampunan untuk orang yang membaca tadi, membaca wiridan tadi. Ini untuk sekali karena hadis lain juga menyatakan banyak sekali riwayat-riwayat yang tentang menjelaskan tentang zikiran-zikiran la ilaha illallah, dan ada tambahan-tambahannya itu banyak sekali. Untuk lengkapnya kita bisa membaca di Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi ahadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi terangkum dalam kitab Azkar Nawawiyah itu ada semuanya di sana. Jadi fadilahnya atau keutamaannya membaca ini tadi. Ya Ali, man qala utai sapane wong kala ngucap sapa man kula yaumin dalam saben-saben dina ngucap ini Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik, duh Gusti barik kula aturi maringi berkah panjenengan li dateng kula. Maringi keberkahan fil mauti ing dalam nalikane mati, fi wa fi malan ing dalam waktu ba'dal mauti kang tetep ing dalam sawise mati. Jadi ada siapapun orangnya yang membaca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhu. Mongko orang ngisab ing man sinten Allah Gusti Allah bima fa'alahu fid dunya. Kelawan perkara fa'alahu kang lakoni ing ma sapa man fid dunya ing dalam dunya. Nyatane nyatane waman kabar bentar.
Jadi kalau orang membaca ini tadi, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, insyaallah ini lam yuhasibhu Allahu fi ma fa'alahu fid dunya, tidak dihisab. Tidak dihisab di dunia ini. Walaupun hadis ini termasuk fadhail yang perawinya itu terlalu ringan, bisa dikatakan hadis itu dhaif, tetapi kalau untuk amaliyah dengan harapan kita mendapatkan imbalan dari Allah, yaitu tidak dihisab yaumil qiyamah. Itu tidak apa-apa diamalkan, karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih bahwa Allah itu nanti di yaumil qiyamah akan memasukkan umat Nabi sebanyak, kata Rasulullah, umatku nanti di yaumil qiyamah ada 70.000 yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Lalu Rasulullah menjelaskan lagi, ketika sahabat juga bertanya, lah kok cuma sedikit, 70.000 itu kan sedikit. Kalau 70.000, kalau kita ini ya untuk ukuran kita, 70.000 itu zaman sahabat itu udah 10.000. Ketika haji wada itu kan Nabi dan para sahabatnya itu sekitar 10 ribuan lah. Katakanlah kalau zaman sahabat itu 10.000, itu waktu Nabi masih hidup. Setelah pasca Nabi sudah meninggal, tambah berapa ribu lagi, kan anak banyak. Setelah itu nanti kurunnya tabi'in, setelah sahabat tabi'in. Berapa ribu lagi? Setelah itu tabi'in berapa ribu lagi misalnya. Nah kalau dihitung-hitung kita ini sudah 1.400. Kalau 1.400 kita sudah ketinggalan zaman, kelihatan kereta istilahnya. Padahal dari masa zaman Nabi sampai yaumil qiyamah itu berapa ribu? Beribu-ribu. Nah kalau cuma dibatasi 70.000 cuma sedikit. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa 70.000 yang akan masuk surga bighairi hisab itu, setiap orang dari 70.000 itu bisa membawai 70.000 lagi. Jadi kayak rombongan, misalnya ada rombongan berapa? 10, kita ada 100 orang. Nah misalnya, maka 100 orang dari per 100 itu satu orangnya bisa ngajak 100 orang lagi. Jadi dari 70.000, setiap orang dari 70.000 itu bisa mengajak 70.000. Berarti tinggal ngalih berapa? Mungkin bisa bercabang sampai terus ila yaumil qiyamah. Maka pintu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menuju masuk surga tanpa hisab itu sebenarnya mudah. Dengan mengamalkan semua ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Makanya kalau di Maulid itu kan, bacaan Maulid itu ada yadkhulunal jannah bighairi hisab, Allahumma ja'alna minhum disimtud durar itu. Ya. Minhum sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi umat Nabi itu dibagi jadi 3. Nah, ada yang dihisab, ada yang ashabul yamin, kemudian yang sepertiga lagi itu umat Nabi itu akan masuk surga tanpa hisab. Lah ini karena memang Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih seperti tadi. Jadi 70.000 akan masuk surga tanpa hisab. Setiap 70.000 per orangnya bisa membawai atau mengajak orang juga 70.000 lagi. Sehingga banyak sekali. Makanya dikatakan dalam Maulid Simtud Durar itu wasulusu yadkhuluna yadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah ini caranya bagaimana? Salah satu diantaranya kita dengan selalu membaca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut sebanyak berapa? Enggak ada bilangannya itu, malah enak malah Allahumma barik li fil mauti, setiap hari dibaca itu fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Waman utawi sapane wong iku kabar. Ini enak sekali. Itu baca takbir sapa man. Mi'ata marratin kelawan ping 100 ambalan. Qabla tulu'i syamsi. Ing dalem sadurunge mletheke srengenge. Wa mi'atan
lan baca ping 100 qoblal hurufi dalam sadurunge surupe srengenge. Barang siapa yang membaca ini nanti takbir, membaca takbir Allahu Akbar itu 100 kali sebelum matahari terbit. Juga membaca takbir Allahu Akbar sebelum matahari terbenam. Maka orang itu kataba moko bakal nulis sinten Allah Gusti Allah lahu kadheman nulis sawaba mi'ati abidin ing ganjarane 100 wong sing ahli ibadah. Wa mi'ata mujahidin lan 100 wong sing ahli mujahid wong sing jihad fi sabilillah taala. Kalau orang yang bertakbir membaca takbiran sebelum terbit matahari 100 kali, sebelum terbenamnya matahari juga 100 kali, maka Allah akan menulis baginya pahala orang yang ahli ibadah dan 100 orang yang perang fisabilillah. Ini besar sekali, Masya Allah. Kalau ini memang benar, mudah-mudahan benar. Walaupun hadis-hadis seperti ini kan namanya fadhailil a'mal, yang biasanya itu riwayatnya tuh riwayat dhaif. Tapi dengan harapan seperti itu karena rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu lebar, tidak terbatas, fadlullahi wasi', anugerah Allah juga luas, tidak terbatas, maka dengan berharap ini tadi, insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah, akan dicatat mendapatkan pahala 100 orang ahli ibadah dan 100 orang yang jihad fi sabilillah. Wa man utawi sapane wong iku shalah. Maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun kata Nabi. Kula yaumin ing dalam saben-saben dina lailatin utawa wengi. Maca selawat mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Kalau barang siapa yang membaca sholawat untukku kepadaku sebanyak 100 kali sehari semalam, maka dijanjikan oleh Allah wajabat mongko wajib oleh Kanjeng Nabi wajabat mongko wajib lahu kadwiman opo syafaati syafaatu. Siapa orangnya yang setiap hari membaca sholawat 100 kali, maka kata Rasulullah wajib bagiku mendapatkan syafaat dariku. Jadi barang siapa yang membaca sholawat 100 kali dalam sehari semalam, maka dia wajib atau pasti akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Kalau hadis tentang syafaat ini banyak sekali, karena Imam Romli juga ditanyain ketika kita ingin berzikir, apakah kita yang paling utama itu kita misalnya waktunya sempit atau bagaimana, apakah kita berzikir baca istighfar misalnya, ataukah baca sholawat, mana yang paling utama? Kita baca istighfar apa baca sholawat? Kata Imam Romli jawabannya ini dalam fatwanya Romli, membaca sholawat itu afdolu alal itlaq. Jadi membaca sholawat itu lebih utama secara mutlak, tidak ada yang menandingi istilahnya. Kita baca istighfar, baca apa, itu sholawatlah yang paling utama. Karena sholawat kenapa paling utama? Dijelaskan oleh para ulama banyak, karena sholawat itu salah satunya tidak kemasukan riya. Tidak karena pamer, karena sholawat itu keutamaan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu anugerah yang paling luhur. Karena siapapun yang membaca sholawat, dengan memperbanyak sholawat, maka dirinya pasti akan dijamin mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Maka harus setiap harinya minimal 100 untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratul istighfar utawi akiye maca istighfar iku hisnut tabiin, dadi tamenge, dadi penjagaan, hisnun dadi penjagaan, dadi benteng litaibina bagi orang-orang sing tobat minan nari, tameng atau benteng minan nari saking neraka.
kalau ada orang membaca banyak istighfar, banyak membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah itu, astagfirullahal mu'min dan seterusnya. Kalau banyak membaca istighfar, istighfar itu akan berfungsi sebagai benteng dia orang-orang yang tobat dari neraka. Jadi kalau orang-orang yang punya dosa, kemudian tobat, setelah tobat membaca banyak baca istighfar, maka istighfar itu akan berfungsi menjaga dia dari neraka. Makanya kita banyak dosa setiap hari istighfar. Istighfar itu taubatul mukminin. Istighfar itu taubatul mukminin. Jadi kalau toh kita tidak pernah bukan tidak pernah dosa, kita tetap pasti akan dosa. Orang al insanu mahal khata' wan nisyan. Pasti kita ini punya dosa karena kita bukan maksum. Akan tetapi dosa ada yang disengaja, ada dosa yang tidak sengaja, maka kita setiap harinya harus bertaubat. Baca istighfar itulah yang nanti akan berfungsi menjaga kita dari api neraka dengan istighfar itu. Faslun fi sidqi ing dalam sidq wasodaqati lan pertemanan kekancan. Ini sangat penting ini sidq, karena sidq ini masdaru kulli syai'. Sidq ini dalam bahasa kita itu bukan hanya jujur ya. Jadi sidq itu adalah sebuah kejujuran, apa yang diomongkan dengan yang di hati itu cocok. Apa yang diomongkan dan yang di hati dan perbuatan itu cocok. Contohnya misalnya, ketika kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya kita tidak mau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kalau ada orang menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah karena semata-mata takut kepada Allah, mau terjerumus, di sana ada maksiat, ya Allah, saya takut sekali kepada Engkau. Akhirnya dipraktekkan, di sana ada maksiat, nggak mau ke sana menadakan maksiat. Ditinggalkan itu maksiat. Kenapa? Karena takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, maka ini yang dimaksud dengan sidq. Makanya ada banyak cerita ini ketika kurunnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda, Sayyidina Umar satu ketika berjalan-jalan dan menemui satu pemakaman. Dari pemakaman itu ada tercium bau yang sangat wangi sekali. Ada pemakaman, kuburan yang sangat wangi, harum semerbak, sampai kemana-mana baunya itu. Terciumlah bau itu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada masyarakat yang ada di situ, ini pemakamannya siapa ini? Ditunjukkanlah, ini makamnya si fulan. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada keluarganya menanyakan yang di makam itu siapa. Dan kenapa makamnya itu baunya sangat wangi semerbak kemana-mana. Akhirnya setelah ditanya, digali informasinya, keluarganya menyatakan, orang ini yang punya makam itu dahulu, itu ada sepupunya yang mencintai dia. Senang lah istilahnya. Ingin dinikah oleh dia. Suatu ketika ada kesempatan, perempuannya itu mancing-mancing supaya dia masuk ke rumahnya, main ke sana. Maunya si perempuan ini masih sepupu. Perempuan ini sudah bersiap-siap ingin digauli oleh orang itu. Karena dia sangat cinta, sangat senang. Jadi perempuannya ingin mengorbankan diri supaya mendapatkan dia ingin supaya digauli oleh laki-laki ini tadi. Akhirnya si laki-laki dipanggil. Ketika laki-laki dipanggil ya karena husnudzon, masih saudara, ternyata panggil, datang, masuk. Setelah masuk ternyata perempuan ini sudah siap sedia. Ketika sudah siap sedia, sudah ini Masya Allah dia sadar, sidq datang. Saat itulah dia takut nggak berani apa-apa, saking takutnya dia menggigil sampai pingsan kemudian meninggal dunia. Karena takut kepada Allah.
saat itulah dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu di kuburan, harumnya, wanginya semerbak sampai kemana-mana. Ini karena sidq, jujur, betul-betul dia takwa kepada Allah, takut kepada Allah, melakukan hal yang haram, perzinahan itu tadi. Sampai dia meninggal, mati, dan ketika dimakamkan, setelah dimakamkan, keluar bau semerbak wangi. Ini namanya sidq. Dan banyak lagi cerita-cerita yang seperti itu. Makanya juga ada kalau kita memang benar-benar seperti itu, pasti akan kedapatan. Kita akan mendapatkan dengan apapun. Jadi antara ucapan, antara hati dengan apa saja itu cocok, memang serius, nggak ada. Ini namanya sidq. Jadi sidq itu bukan hanya jujur ini saja, tapi jujur dalam segala hal. Karena sidq ma'allah ada, sidq ma'an nabi ada, sidq ma'al walidain, sidq ma'al ikhwan, ma'al muslimin. Ini ada tingkatannya macam-macam. Nah, pada puncaknya seperti tadi, orang itu sidq yang akhirnya Masya Allah ketika dimakamkan, harumnya semerbak kemana-mana. Namanya sidq. Banyak cerita-cerita tentang as-sidq. Nah, makanya Nabi itu salah satu sifat wajibnya adalah siddiq. Ya, siddiq kenapa? Yaitu tadi, tidak ada kebohongan di dalamnya. Semuanya cocok, hati, mulut, perbuatan, semuanya jadi satu sama. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, ustuk, bener atau sidq sira, wa indorok atau jujur sira, wa indorok senajan melarati apa sidq ing sliramu fil ajili ing dalem nanti-nanti, barang mengko-mengko. Jujurlah. Walaupun kejujuran itu pahit bagimu, nanti akan berakibat istilahnya. Kalau kau jujur nanti akan begini istilahnya, akan berakibat fatal dari kejujurannya itu. Walaupun begitu tetap harus jujur, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innahu. Karena teman setuhune sidq yang fa'iku yang fa'uka iku bakal manfaat ya apa sidq ing sliramu. Fil ajili ing dalem yang pertama al ajil saiki. Fil ajil itu maknanya saiki, bukan mengko-mengko. Al ajil ini mengko-mengko. Fil ajili ing dalem mengko-mengko nanti. Jadi begini maksudnya. Jujurlah. Walaupun jujur itu sekarang pahit dan berbahaya untukmu. Sekarang ini. Kalau kau jujur sekarang pasti kamu akan berakibat fatal. Tapi tetap jujurlah. Walaupun sekarang itu bahaya buat kamu. Kalau jujur sekarang itu bahaya. Karena kejujuran itu nanti akan bermanfaat bagimu. Akan bermanfaat bagimu. Makanya jangan bohong. Jadi kebohongan itu bisa ditimbulkan dari tidak cocoknya antara hati dan mulut, tidak cocoknya ucapan dengan perbuatan, tidak cocoknya ada segitiga. Jadi sidq itu hati dengan ucapan dengan amal itu semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Kalau hatinya iya, ucapannya tidak. Ucapannya iya, hatinya tidak, bukan sidq. Hatinya iya, ucapannya tidak, perbuatannya iya, bukan sidq. Jadi sidq itu dari segala macam, dari hati, kemudian dari ucapan, kemudian dari perbuatan, itu semuanya cocok. Itu namanya sidq. Walaupun sidq itu sekarang akan berbahaya bagimu, tapi nanti akan bermanfaat bagimu. Ini kata Rasulullah. Maka sidq itu diperlukan. Wala taktib lan ojo goroh siram. Wa inna fa'aka senajan manfaati apa kadzib ing siramu fil ajili ing dalem saiki. Fa innahu krana temen setune kadzib ya durruka iku mlarati apa kadzib ing sliramu fil ajili ing dalem mengko-mengko. Dan jangan bohong. Walaupun bohong sekarang itu bermanfaat bagimu. Sekarang udah lepas dari hukuman. Ini contoh yang gampang sekali. Kalau kita bohong nanti lepas dari jeratan hukum. Jangan bohong meskipun sekarang akan aman istilahnya, tapi lihat nanti pasti nggak bakal aman. Pasti akan bahaya. Cepat atau lambat nanti pasti akan terbalik, pasti akan membahayakan. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang tahu karena kebohongan itu, tapi suatu saat akan terbuka kebohongan itu. Artinya walaupun sekarang ini bermanfaat kalau kau berbohong, tetap jangan berbohong.
Karena berbohong itu nantinya akan berbahaya bagi kamu. Jadi sebaliknya, kebalikan daripada jujur, jujurlah. Karena jujur itu sekarang ini meskipun kau membahayakan engkau, kejujuran itu, tapi nanti akan bermanfaat bagimu. Dan sebaliknya, janganlah kau berbohong, walaupun sekarang ada manfaatnya jika kau berbohong, tapi nanti pada akhirnya kamu akan mendapatkan mudaratnya, mendapatkan bahayanya. Ya Ali, man kasurat dzunubuhu, utawi sapane wong iku kasurat akeh apa dzunubuhu dosane man. Zahaba mongko hilang, apa bahau. Bahau itu kebanggaan man. Orang yang banyak dosanya, itu nanti bahauhu, kebanggaannya akan hilang. Haibahnya juga akan hilang. Itu karena sebab dosa. Karena dosa itu ibarat ini itu hal yang hitam dan di bawah tempatnya. Kalau orang yang setinggi langit derajatnya luhur atau mendapat pangkat derajat di mata manusia, tapi kalau dia banyak dosa, maka kebanggaan itu akan luntur, akan jatuh dia. Akan hilang kebanggaan itu. Atau haibahnya itu juga akan hilang, tidak ada artinya. Akan hilang dengan sendirinya seiring dengan banyaknya dosa. Karena dosa itu sebagai penghalang. Ya Ali, alaika natapanasira bisidqil hadisi kelawan benere ucapan. Wa hifdzil hadisi lan njogo hadis. Itu omongan. Wa hifdzil amanati lan njogo amanat. Wasakhoin nafsi lan lomone ati, tidak medit, legowo kalau bahasa Jawa. Wa ifatil batni lan uwikine weteng. Ini semuanya hikmah semua itu. Rasulullah kalau sudah menjelaskan seperti ini, tetaplah kamu dalam kebenaran dalam berbicara. Benar dalam berbicara, jujur. Dalam berbicara itu jujur, nggak pernah bohong. Wahifdil hadisi, dan menjaga omongan. Jadi kita mau ngomong itu harus dikontrol dulu, jangan asal keluar omongan itu. Diatur, dipikir-pikir dulu. Menjaga omongan itu artinya kita jangan sembarangan ngomong. Kalau memang kita tidak tahu, lebih baik diem. Karena ini bahaya, karena dari sebab omongan inilah yang kemudian kita ini akan terjerumus ke dalam neraka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama yakubun nasu illa alsinatuhum. Jadi orang tidak ada yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka kecuali dari sebab lisan-lisannya. Itu. Jadi bahaya kalau lisan itu ada kebohongan, itu sebabnya dari lisan itu semuanya. Wa hifdzil amanati, dan harus menjaga amanat. Amanat itu harus dijaga. Karena wajib, kalau tidak menjaga amanat itu nanti kita termasuk orang yang munafik. Kan dijelaskan oleh Rasulullah, ayatul munafiki salah satu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Kalau kita diberi amanat, maka kita harus bisa menjaganya. Harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga amanat itu. Harus dijaga. Wasakhain nafsi, juga hati kita itu harus lega. Hati kita itu harus derma, jangan cepat marah. Terus kalau kita punya apa-apa, ya kita kasihkan, jangan pelit. Gitu. Jadi kita yang menjadi orang yang derma. Di samping hatinya itu lapang, kemudian kita juga dermawan dalam segi materi. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ifatil batni, ifatil batni itu perutnya dijaga dari hal-hal yang haram. Ini penting karena ini semuanya ini
pesan Rasulullah ini adalah untuk kebaikan kita. Kalau jujur dalam perkataan, akibatnya kita akan dipercaya sama orang dan tidak akan ada akibat yang tidak baik buat kita. Karena ini salah satu rumusan bahwa kita bisa dipercaya sama orang itu kalau kita emang nggak pernah bohong, jujur apa adanya, ngomong ya apa adanya. Hanya saja memang ada penjelasan Rasulullah, berbohong itu diperbolehkan. Di antaranya karena untuk mendamaikan suami istri. Itu boleh kita berbohong. Atau ada orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, sedangkan orang ini nggak salah. Misalnya, maka kita lindungi dengan berbohong. Ini juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian ada orang ditagih hutang misalnya, memang benar-benar dia itu nggak punya, tapi orang zalim yang ini, maka kita lindungi dengan berbohong misalnya juga nggak apa-apa. Jadi ada beberapa hal yang diperbolehkan bohong, tapi ada ketentuannya sendiri-sendiri. Dalam hadis dijelaskan seperti itu. Makanya kita tetap harus jujur, harus jujur dalam ucapan, menjaga lisan juga, menjaga ucapan kita, menjaga amanat kita, tetap kita legowo, kita menjadi orang yang dermawan, kemudian menjaga perut kita dari barang-barang yang haram. Nah ini malah pusat. Barang yang haram, kalau kita makan barang yang haram itu pengaruhnya Masya Allah. Akan berpengaruh kepada badan kita, jasad kita, darah kita. Kalau perut kita diisi oleh barang-barang haram, untuk ibadah males. Malah senangnya pengennya maksiat, mudah untuk melakukan maksiat. Hati juga jadi keras. Karena yang mengalir dalam darahnya itu barang-barang yang haram, maka spot untuk ibadah, untuk melakukan yang baik itu berat sekali. Itu karena diakibatkan perut yang diisi oleh hal-hal yang haram. Pengaruhnya besar sekali. Malah Imam Ghazali itu dalam Ihya menjelaskan sebab apa yang ada yang dilakukan oleh manusia itu adalah sebabnya dari perut. Orang itu baik, orang itu enggak baik, orang itu banyak ibadah, orang itu pandai, orang itu macam-macam, itu adalah semuanya sebab dari perut. Kalau perutnya benar-benar halal, itu insya Allah gerak-geriknya apa saja yang untuk bernilai kebaikan itu mudah sekali, gampang, ya, gampang. Serasa ringan di badan itu, karena memang kayak support. Jadi ibaratnya kayak mobil itu, kalau mobilnya bensin diisi dengan bensin Pertamax turbo misalnya, langsung wus gitu. Tapi kalau mobil diisinya itu yang bensinnya mobil mobil bensin diisinya solar, yang nggak bakal jalan gitu loh, nggak nyambung istilahnya. Maka berat sekali jalan itu, nggak bakal bisa malah. Atau bensin yang ininya campurannya banyak sekali, malah jadinya mogok. Nah seperti itu ibaratnya. Jadi sumber dari segala kebaikan dan kejahatan itu adalah perut. Dari keangka murkaan dan macam-macam itu adalah perut. Makanya Rasulullah berpesan wa'ifatil alaika bi'ifatil batni. Ya Ali, bi'sa sadiq alladhi yuqassiru fi sadiqihi. Bisa iku sa ele-ele sa olo-olone sapa as-sadiqu. Konco. Bisa sodik iku alladzi wong yuqassiru kang sembrono sapa alladzi sodik fi sodiqihi ing dalam koncone sapa koncone sodik. Bisa iku saelek-eleke sapa asodiku kanca utawi saelek kanca alladzi yo yuqassiru fi sadiqihi, yang taksir. Taksir itu apa? Sembrono. Nah, sembrono. Sembrono tidak memenuhi dia sebagai teman. Wa yusi. Lan buyara akan menyiarkan, tidak menyimpan, artinya yusi. Sirrahu ing rahasiane sadiqihi. Ini harus kita ingat.
bi'sa sadiqul ladzi yuqassiru fi sadiqihi. Sejelek-jeleknya teman adalah teman yang sembrono, sembarangan, serampangan kepada temannya sendiri. Jadi tidak memberikan hak-hak berkawan lah istilahnya. Ini sejelek-jeleknya kawan. Kalau ada kawan tidak memberikan hak kepada kawannya. Malah dia yufsi sirrohu, membuka rahasianya. Membuka rahasianya. Jadi kalau teman itu kan ada rahasia-rahasia antara teman. Maka salah satu kewajiban atau hak teman terhadap teman lainnya itu adalah menjaga rahasianya, jangan sampai dibuka. Ini maaf ya, ini banyaknya media-media itu dengan mudahnya membuka aib orang, membuka rahasia orang. Ini maaf, itu adalah sejelek-jeleknya kawan. Kalau ada kawan atau teman kok sampai membuka rahasia kita atau rahasia temannya, maka ini seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk teman. Jangan sampai dijadikan teman yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari teman-teman yang seperti ini. Ini teman ini yang seperti ini sembrono, sembarangan itu enggak memberikan hak berteman, malah dia itu membuka aib, membuka rahasianya. Ini bahaya. Makanya itu paling jelek, jauhi kalau ada teman yang seperti itu, jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Salih sama teman harus menjaga rahasianya masing-masing. Nah, jangan sampai ifsya usir. Karena itu bahaya. Ya Ali. Alif sadiqa qalil. Alfu sadiqin qalilun. Waduh, ini termasuk salah satu kata mutiara yang indah sekali. Alfu sodikin utawi sewu konco, qalilun niku sithik. Wa aduwun wahid utawi musuh wahidun kang siji kasirun iki akeh. Teman 1000 itu sedikit. Kalau musuh 1 itu banyak. Jadi bandingannya teman 1000 itu kalah dengan 1 musuh. Makanya jangan sekali-kali kita mencari musuh atau menganggap musuh, karena musuh 1 itu banyak sekali. Dibanding dengan teman beribu-ribu. Kita punya teman banyak misalnya, banyak. Itu dianggap sedikit dibanding dengan musuh hanya 1. Kenapa seperti itu? Maksudnya begini. Jadi kalau kita punya musuh 1 itu teramat sangat berat. Tapi kalau teman banyak itu terasa sedikit. Soalnya apa? Kalau teman itu biasanya ya mensupport kita, apa. Tapi kalau ada 1 yang menghalangi, yang menjadi musuh, bubar semuanya itu yang 1000 atau yang berapa. Itu bisa bubar. Kenapa? Gara-gara ada 1. Malah ada dikatakan lagi, aduwun akil khairun min sodiqin jahil. Kalau kita punya musuh, tapi musuh itu akil. Akil itu artinya bukan hanya punya akal lah, bijaksana, istilahnya tahu betul cerdik istilahnya. Yo juga bijaksana, juga mampu menggunakan menggunakan situasi, bisa mengendalikan apa. Musuh yang seperti itu lebih baik daripada kita punya teman yang jahil, yang tidak tahu, yang bodoh. Jadi musuh yang pintar itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Artinya begini, kalau ada musuh yang pintar, lihai, bijaksana, maka kita akan bisa ikut bagaimana untuk mengalahkan musuh yang seperti itu. Kita harus di atas dia. Dari segi strategi, dari segi apa saja yang dimiliki dia. Maka kita akan tersupport, akan bangkit untuk mengalahkan dia, yaitu dengan mengungguli dia, harus lebih dari dia. Akhirnya kita bisa bangkit untuk mengalahkan dia dengan kemampuan yang melebihi musuh itu. Akhirnya kita lebih baik dibanding dengan teman yang
jahil, yang bodoh. Kita nggak bisa ngambil manfaat apa-apa karena bodoh. Kita nggak bisa ngambil manfaat apa-apa dari kawan yang jahil. Makanya lebih baik memiliki aduun akil daripada sodikin jahil. Itu ada pepatah begitu. Tetapi ingat bahwa kalau kita banyak saudara, banyak teman-teman, ribuan misalnya, itu masih kalah. Dianggapnya cuma sedikit dibanding dengan kita memiliki musuh satu. Jadi musuh satu aja termasuk banyak. Artinya bagaimana? Kita jangan mencari musuh. Karena musuh itu berbahaya. Walaupun satu, itu ibaratnya lebih berat, lebih bahaya bagi kita. Gitu ya. Jadi kalau teman yang banyak, kalau dibanding dengan musuh satu, itu masih banyakkan musuh yang satu. Karena dengan musuh yang satu itu nanti bisa hancur semuanya. Tapi seandainya kita ini punya musuh, tapi musuh yang akil itu lebih bagus daripada kita punya sodik, punya teman-teman yang bodoh. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengambil manfaat dari dia. Kalau yang aduun akil, yang cerdas, yang limpat, yang bijaksana misalnya, maka kita bisa mengambil. Berapa banyak sekarang ini gitu. Ya, tapi bukan berarti kita harus mencari musuh, jangan, bukan itu maksudnya. Seandainya kita suruh milih adun akil apa sodikin, kalau kita dihadapkan seperti itu ya bagi kita ini, jangan ini, bagi kita ini lebih baik adun akil karena kita nanti akan bangkit untuk mengalahkan dia supaya di atas dia dari segi kecerdasannya, dari segi strateginya, dari segala macam apanya kita akan berusaha, akan bangkit untuk berada di atasnya dia supaya bisa mengalahkan dia. Itulah manfaat yang akan kita dapat daripada kita memiliki sodik yang jahil, teman yang bodoh yang kita tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Malah kadang-kadang sodikin jahil itu malah kalau bahasa Jawa itu jelumprungno. Jelumprungno itu artinya menghancurkan kita. Yang penting kita begini, dipuji-puji, Masya Allah, Masya Bapak, dipuji-puji begini, akhirnya kita jatuh gara-gara teman kita sendiri. Karena kita nggak tahu, atau dianya itu, yang bodoh itu nggak tahu apa-apa. Malah menjadi beban bagi kita tidak menjadi bangkit, malah tambah terpuruk. Ya, karena ada manfaat di situlah, kemudian ada pepatah yang mengatakan, aduun akil khairun min sodikin jahil. Ya. Ini penting. Tapi jangan mencari musuh maksudnya, bukan mencari musuh, bukan. Seandainya ada itu perbandingannya. Musuh satu aja dianggap banyak. Teman 1000 itu, makanya jangan mencari musuh. Ya Ali. Lis sodakoti. Iku kaduwe sodakoh. Pertemanan alamatun utawi alamat. Alamatnya apa? Rupane an yaj'ala. Ing yen to ndadekaken sapa sodik malahu ing bondone sodik duna malika ing arah-arahe bondomu. Wa nafsahu lan ndadekaken ing awake sodik duna nafsika ing arah-arahe awakmu. Wa irdahu lan ndadekaken keprawirane sodik duna irdika ing arah-arahe keprawiran. Artinya begini. Tadi kan masalah pertemanan, perkawanan. Nah, itu namanya sodakoh. Bil alif ya, bukan sodakoh tanpa alif. Kalau sodakoh tanpa alif itu artinya sedekah. Tapi kalau sodakoh ada alifnya itu artinya pertemanan, berkawan. Nah, kalau kita berkawan itu ada alamatnya. Alamat berkawan itu bagaimana? Alamat berkawan itu seorang kawan menjadikan harta ya hartanya. Menjadikan kewibawaannya kehormatannya juga kehormatannya dia. Artinya hartamu hartaku. Kehormatanku kehormatanmu juga. Akhirnya sama-sama menjaga. Akhirnya sama-sama menjaga. Tidak boleh menceritakan rahasianya atau aibnya. Kenapa? Karena diri dia juga diri saya. Apa yang dia miliki juga milik saya. Itu namanya alamat daripada sodakoh.
Ini yang sama sedekah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini dalam hadis itu kan diceritakan ketika ada satu orang satu jalan ke sebuah tempat, lalu malaikat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menemani orang ini satu berjalan. Dia ingin menengok temannya. Menengok temannya. Di tengah jalan didatangi oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu datang kemudian tanya kepada orang ini, "Ya fulan, kamu mau kemana?" "Saya mau ke desa ini, saya mau menemui teman saya di sana." "Teman kamu?" "Iya, teman saya di sana." "Kenapa kamu ke sana?" "Karena saya mencintainya. Saya ingin tahu keadaannya bagaimana. Apakah dalam keadaan bahagia, senang, apa gimana ma'isyahnya, kehidupannya, apanya semuanya. Pengen saya tengok itu ke sana. Karena saya punya hak ketetemanan dengan dia. Saya pengen mau nengok." "Oh begitu." Dalam selama perjalanan ini ditemani oleh malaikat dalam perjalanannya. Allah mengutus malaikat itu untuk menemani perjalanan seorang laki-laki ini. Ini ceritanya dalam hadis sahih. Akhirnya si laki-laki ini menuju desa sampai ketemu temannya yang di sana. Demi untuk memberikan hak sebagai teman karena sudah lama tidak bertemu, ingin tahu keadaannya, ingin tahu bagaimana ininya, semuanya pengen tahu karena ada hak baina shadaqah. Hak baina teman antara teman. Maka didatangilah malaikat yang diutus oleh Allah itu melindungi mulai dia berjalan menuju sampai temannya itu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah karena dia ingin memberikan hak kepada temannya. Dijaga dalam perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu tadi. Nah, ini yang kemudian masuk pada kategori ini namanya nanti ada as-shadaqah atau al-mahabbah fillah. Karena kalau teman saya itu, saya senang sama dia, mahabbah fillah. Saya senang sama dia karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya pengen ketemu sama dia untuk melihat bagaimana keadaannya. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Kalau ada 2 laki-laki mencintai karena Allah, maka dijamin oleh Rasulullah termasuk dari 7 golongan yang akan dilindungi, akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sampai di sini, kita akan memasuki pada masalah taubat nanti pada fasal yang baru, yaitu masalah taubat.